bagaimana saya mengajak awal atau menghipnotis mereka itu supaya tertarik dulu dengan melihat sebelum saya menawarkan mereka. Alhamdulillah setelah saya tata sendiri di tembok yang mau masuk ke rumah saya itu, setelah 1 tahun, hampir 1 tahun ya, mereka ada ketertarikan untuk bisa membentuk KWT. Dulu awalnya bagaimana, termasuk ibu-ibu yang mohon maaf ya, yang biasanya nggak mau berkotor-kotor menanam kayak orang di sawah itu, kita juga harus punya trik. Makanya kepada mereka itu kita berikan contoh itu tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa dikonsumsi tapi juga bisa sebagai hiasan rumah. Kami juga berbagi dengan mereka karena juga untuk mengurangi stunting. Program kami di KRPL P2L di Kota Srikandi adalah untuk memerangi stunting juga, bahwa tanaman di sini bisa untuk dikonsumsi warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarji, selaku Dukuh Merican, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedikit kami sampaikan terkait dengan Padukuhan Merican, bahwa Padukuhan Merican terdiri dari 9 RW, 25 RT. Kemudian letak wilayah kami terhimpit dengan masyarakat yang sudah sangat majemuk, masyarakat pedesaan perkotaan yang nempel langsung dengan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Padukuhan Merican terhimpit oleh Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian juga dekat dengan Universitas Gadjah Mada, kemudian juga satu wilayah yang masuk di Padukuhan Merican adalah Universitas Sanata Dharma, kemudian juga ada Fakultas Hukum, Atmajaya, dan masih beberapa sekolah swasta maupun negeri yang ada di wilayah Padukuhan Merican. Kemudian di sini terkait dengan KWT, di mana kelompok wanita tani, Padukuhan Merican memiliki nama yang serumpun dengan gang-gang atau jalan-jalan yang ada di Padukuhan Merican dengan nama pewayangan, yaitu KWT Srikandi atau kelompok wanita tani Srikandi. Yang mana KWT Srikandi itu anggotanya terdiri dari perwakilan RT-RT yang ada di Padukuhan Merican dan juga RW. Dengan harapan mereka itu nanti sebagai pelopor ataupun sebagai penerus untuk bisa mengembangkan kelompok wanita tani supaya bisa di RT atau di RW masing-masing bisa menjadi tempat untuk ketahanan pangan ataupun untuk kegiatan khususnya ibu-ibu yang ada di wilayah RT maupun RW yang ada di Padukuhan Merican. Terkait dengan KWT, sebenarnya Bapak juga dulu tidak bermimpi ya, tapi karena melihat warga masyarakat, saya sebagai Pak Dukuh pengen meningkatkan ekonomi warga masyarakatnya, di mana warga masyarakat Padukuhan Merican itu yang mayoritas membuka rumahnya untuk kos-kosan. Lah, saya dirintis atau dilantik menjadi Dukuh di tahun 2013. Lah, kemudian di awal saya bertugas, saya merespon warga masyarakat saya yang banyak pada saat itu di tahun 2014 itu mengasong atau menjualkan makanan door to door untuk melayani kebutuhan anak-anak kos, karena dulu memang belum ada Android sehingga harus door to door untuk menjajakan makanannya. Nah, dari situ menjadi inspirasi saya bagaimana meningkatkan ekonomi mereka dengan jajanan mereka itu kita dengan modal yang sama, barang yang sama, tapi diolah mendapatkan supaya mendapatkan penghasilan yang lebih. Itu harapan saya lah. Kemudian kami sampaikan ide saya untuk mendapatkan kepelatihan itu ke pemerintah Kelurahan Catur Tunggal. Saat rapat koordinasi dengan pihak kelurahan, ternyata kami itu harus membentuk KWT, kelompok wanita tani lah. Sedangkan di wilayah kami itu sama sekali jauh dari pertanian atau persawahan atau bahkan peternakan, nggak ada. Kami itu semuanya materialnya impor semua, harus beli dari luar karena memang nggak kenal pertanian. Di padukan kami semuanya adalah banyaknya kos-kosan lah. Terus bagaimana terkait dengan itu, makanya supaya ibu-ibu mendapatkan kepelatihan
mengenai masakan ataupun olahan, kami harus membentuk KWT terlebih dahulu lah. Pada saat itu saya terinspirasi secara pemikiran saya dulu ya, saya menanam sendiri. Dulu tanah saya hanya cari dari humus yang ada di sekitaran kampus saya, karena jauh dari pupuk dari mana, asal cari tanah yang ada humusnya. Dulu tak bawa ke rumah, terus tak tampung, terus saya cari media dulu ya, asal mau pakai apa dulu ya, tidak kenal namanya polybag. Nah, terus saya pengen pakai media botol lah. Dulu mau tidak mau saya harus, karena jauh dari tukang rosok atau belinya di mana saya juga nggak tahu, tiap hari beli minuman bersoda. Itu saya sebut mereknya, ada Sprite, Coca-Cola, Fanta, yang menurut saya botolnya bagus dan kuat pada saat itu lah. Terus dulu saya pengennya, karena nggak punya lahan, saya memakai tembok sebagai tempat untuk menanam, karena target saya adalah ibu-ibu yang notabene PKK itu dulu kalau pertemuan pasti di rumahnya Pak Dukuh lah. Bagaimana saya mengajak awal atau menghipnotis mereka itu supaya tertarik dulu dengan melihat sebelum saya menawarkan mereka. Alhamdulillah setelah saya tata sendiri di tembok yang mau masuk ke rumah saya itu, setelah 1 tahun, hampir 1 tahun ya, mereka ada ketertarikan untuk bisa membentuk KWT. Nah, itu juga ada sedikit cerita dulu, bahkan sampai saya itu membuktikan atau supaya mereka itu mau untuk membentuk KWT. Dulu kebetulan ada salah satu warga itu menjual tanaman murah, tanaman sayur, brokoli lah. Dulu belum ada Android, saya hanya SMS, karena hanya dijual murah. Dulu saya pakai woro-woro ataupun promosi lewat SMS, yang intinya saya jual 10.000, saya antar sampai di rumah itu, sampai saya ngelakoni sampai tanaman yang jumlahnya ratusan itu sampai habis. Bahkan orang itu sampai meminta tanaman yang lain lah, saya juga sampai bingung melayani mereka. Tujuan saya itu hanya menjualkan tanaman warga saya inilah. Dari situ akhirnya timbul rasa percaya diri, dan saya sampaikan kepada ibu-ibu PKK tersebut bahwa tanaman sayur itu juga memiliki nilai jual, bahkan lebih tinggi harganya daripada hasil sayurannya, karena Pak Dukuh bisa membuktikan lah. Dari situlah mulai ibu-ibu itu ada ketertarikan, di samping nanti akan mendapatkan kepelatihan tentang memasak dan olahan makanan. Jadi dulu bagaimana mereka mau, setelah Bapak COD tanaman tadi ya, dengan request akhirnya banyak tanaman, mau tidak mau Bapak itu harus nyarikan. Lalu dulu akhirnya keluar dari Prambanan sampai dengan Minggir itu saya muter-muter baru ketemu nih, sana ada KUD atau toko pertanian, kemudian ada pembibitan, baru tahu itu setelah saya keluar kandang, muter-muter di situ kalau tahu ada seperti itulah. Terus dari situ bagaimana ibu-ibu ini supaya mau tidak mau ya, dulu saya secara pribadi memberikan modal kepada mereka supaya menanam di rumahnya masing-masing. Dulu akhirnya saya belikan pupuk, saya belikan polybag, saya belikan bibit untuk bisa ditanam di rumahnya ibu-ibu PKK ini tadi yang tiap kali rapat lah. Dari situlah akhirnya di tanggal 26 tahun 2014 Merican akhirnya bisa dikukuhkan menjadi KWT Sri Kandi. Jadi ya setelah kami dibentuk kan di kegiatan baik kelurahan maupun kecamatan atau sekarang Kapanewon, dulu kan sering ada gelar potensi. Nah, KWT kami itu juga selalu ikut dalam stand pameran tersebut. Nah, bagaimana supaya kita itu mudah dikenal orang? Mau tidak mau dulu saya harus berpikir cari tanaman-tanaman yang orang sekitaran sini itu belum pada ngerti, karena dulu kan belum ada Android ya, orang mau cari informasi juga sulit kan. Nah, kebetulan tiap kali kami ada pameran itu pasti punya memiliki tanaman-tanaman yang unik yang atau belum banyak diketahui orang. Nah, dari situlah setelah kami aktif, kami banyak mengikuti beberapa lomba baik makanan olahan, juga lomba terkait dengan KWT baik tingkat kelurahan, tingkat Kapanewon, tingkat kabupaten. Ya alhamdulillah banyak prestasi yang sudah kami raih. Nah, kemudian setelah kami berprestasi, kami sudah dikenal, itu saya berpikiran bagaimana supaya KWT ini tetap lestari. Nah, mau tidak mau saya harus punya gagasan supaya tiap-tiap RW ini nantinya memiliki paling tidak ada rumah atau tempat yang menjadikan sarana itu untuk berkegiatan bersama ibu-ibu sekitar, yang tentunya ini hasilnya akan lebih positif. Makanya setelah itu saya membuat lomba pemanfaatan pekarangan antar RW. Nah, itu mungkin dulu pertama kali Sleman yang mengadakan padukan Merican.
yang diikuti oleh 8 RW. Kemudian komponen yang kami nilaikan, yang pertama pada saat itu masih bebas, sifatnya bebas itu ada Pak RT, Pak RW, boleh ikut atau warga masyarakat semuanya boleh terlibat. Kemudian yang kami nilai termasuk keragaman tanaman yang ditanam, keindahan, kemudian juga administrasi baik PKK maupun di RT RW, kemudian hasil kerajinan yang dihasilkan oleh warga masyarakat, kemudian juga kesenian ataupun kreasi dari warga masyarakat sekitar, bahkan termasuk hasil pemanfaatan barang-barang bekas yang ada di RW masing-masing itu yang kita lombakan. Kemudian kami adakan secara berkesinambungan per 2 tahun sekali. Kemudian di tahun berikutnya itu kami modifikasi lagi lombanya. Karena saya juga pengen ibu-ibu ini menjadikan Bu RT, Bu RW itu juga sebagai pendamping yang cerdas. Yang terkenal itu tidak cuma Pak RT, Pak RW-nya, tapi Bu RW, Bu RT-nya saya juga pengen terkenal. Makanya di lomba yang selanjutnya kami mewajibkan yang harus presentasi adalah ibu-ibu. Kalau yang awalnya bebas, bapak-bapak boleh, yang kedua harus ibu-ibu. Itu dengan harapan biar ibu-ibu di wilayah masing-masing ya semakin ada keberanian, semakin pinter dalam menyampaikan paparan lomba-lomba tersebut. Makanya tiap tahun kami modifikasi untuk terkait poin lombanya seperti itu. Boleh dibilang ya signifikan ya, kalau namanya orang menanam terkadang kalau sudah nggak punya bibitnya terkadang males. Terkadang dengan terkait curah hujan, kalau namanya sayuran ya, itu memang agak-agak dinamis ya. Tapi kalau setiap kali mau ada lomba pasti mereka juga siap dan masih banyak yang bertahan sampai sekarang, beberapa ibu-ibu. Lah makanya dulu awalnya bagaimana termasuk ibu-ibu yang mohon maaf ya, yang biasanya nggak mau berkotor-kotor menanam kayak orang di sawah itu, kita juga harus punya trik. Makanya kepada mereka itu kita berikan contoh itu tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa dikonsumsi tapi juga bisa sebagai hiasan rumah. Dulu contohnya pernah awal-awal ya, dulu orang itu belum banyak kenal namanya lombok paprika. Lah itu bisa dibagi sebagai hiasan meja ataupun lombok-lombok yang cantik-cantik yang lain. Dulu anak sekarang gampang orang cari lewat Android udah tahu. Nah dulu kan sesuatu yang sangat ini apa ini kan. Nah seperti itu biar orang itu tertarik. Makanya harus cerdas kita itu mau menghipnotis atau mengajak orang itu kita harus paham orang yang mau kita ajak itu seperti apa. Nah makanya dengan mereka ini mau tertarik karena apa? Banyak kalau dihitung secara finansial, mengapa KBT Sri Kandi itu bisa bertahan sampai sekarang sudah 10 tahun. Itu sebenarnya ya nggak masuk akal juga. Tapi karena kami juga ada pendekatan secara pribadi, terus ya kami edukasi. Nah, secara finansial mungkin nggak terlalu banyak ya kalau hanya saat kami dapat istilahnya pesanan olahan atau kegiatan apa. Tapi paling tidak mereka sering mendapatkan kepelatihan, ketemu dengan orang-orang dinas atau tamu-tamu luar, akhirnya wawasannya tambah luas. Nah kemudian juga untuk menguatkan mereka, kita juga tidak tahu dengan barangkali karena tempat kami itu sering jadi tempat kunjungan ya, baik dari anak PAUD, SMA, SMP sampai perguruan tinggi yang memang cocok untuk di sini adalah edukasi pendidikan. Karena saya mengakui dengan keterbatasan kami, memang kami nggak bisa berkompetisi secara hasil panenan, tapi keanekaragaman yang bisa kami tanam. Karena dulu kami itu kalau nggak salah juga termasuk perintis yang mungkin orang nggak akan menyangka bahwa dulu namanya tanaman brokoli, tanaman wortel, tanaman kubis itu yang harusnya ditanam di dataran tinggi, konon katanya kan demikian ya, yang udara dingin. Tapi alhamdulillah di tempat kami nyatanya bisa kami tanam dan hasilnya juga tidak mengecewakan. Kalau untuk varian tanaman dari awal kami rintis, dulu memang saya soalnya cari tanaman pokoknya kira-kira yang nggak lazim. Pernah kami tanam itu ada namanya lobak, ada beet, dulu wortel, ada brokoli, ada kembangkul, ada kubis. Sebenarnya yang jarang kita temui di persawahan atau kebun-kebun yang datar seperti sini, masih akan ada di pegunungan. Dan dari awal mungkin sudah ada sekitar 50 lebih ya, 50 varian tanaman yang pernah kita tanam. Karena juga nanti sama Bu Dukuh teradministrasi dengan baik varian-varian lah. Makanya di sini karena kami itu sering dikunjungi
untuk kebutuhan anak-anak kuliah, bikin skripsi, kemudian juga tesis ataupun kebutuhan mata kuliah itu banyak dikunjungi. Bahkan dari dinas-dinas dari luar daerah itu juga sudah beberapa datang ke sini. Ada dari Konawe, Sulawesi Selatan, kemudian ada dari Kalimantan Tengah kemarin juga pernah, ada dari bahkan Magetan. Nah itu sampai saya malu, sentranya sayuran mah main ke sini tuh kan, saya juga sampai heran. Kemudian terus dari Purworejo ataupun sekitar sini. Bahkan kami juga kemarin membantu dari anak-anak SMP Muhammadiyah 2 Godean, ada 300 anak SMP untuk kebutuhan kurikulum merdeka. Kami edukasi pembelajaran menanam maupun memanfaatkan barang bekas. Saya dari di sini ada sekitar 300 anak. Saya hanya bisa berpesan, selama kami atau kita diberikan nafas, monggo kita selalu tebar kebaikan untuk orang lain, selalu memberikan kemudahan orang lain. Karena dengan adanya KWT, mengapa salah satunya dari kami itu sampai bisa bertahan di sini, karena kami edukasikan ke anggota kami bahwa mudah-mudahan dengan kita sering membantu orang yang sedang melakukan kegiatan kebutuhan kuliah atau sekolah, itu kan sudah membantu kerepotan orang atau orang kesulitan, kita bantu dengan memberikan informasi terkait dengan pertanian yang ada di KWT Sri Kandi. Nah, mudah-mudahan itu menjadikan amal pahala bagi kita semua. Itu simpel cara mikir saya, hanya segitulah. Mudah-mudahan dengan adanya ketahanan pangan ini, nanti generasi kita juga akan lebih mencintai keanekaragaman pangan yang ada di Indonesia, khususnya karena negara kita ini sangat luar biasa. Tuhan menciptakan alam kita itu ibaratnya tongkat dan batu saja ditanam bisa menjadi tanaman, ibarat saking suburnya. Lah mau kita syukuri, kita tetap semangat untuk memberdayakan pertanian, di samping untuk ketahanan pangan juga tentunya untuk menjadi wilayah kita menjadi asri, sehingga kebersamaan dan kekompakan warga masyarakat itu akan terbina dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Handayani, saya Ketua KWT Sri Kandi Merican Catur Tunggal Depok Sleman. Untuk KWT kami, beberapa prestasi yang pernah kami raih sebenarnya banyak sekali, tapi kami sebutkan yang terbaru saja atau yang tertinggi di KWT Sri Kandi. Kami pernah mengikuti lomba KRPL dan P2L. P2L itu pekarangan pangan lestari, kebetulan di tingkat nasional kami mendapatkan juara 5. Alhamdulillah, suatu kebanggaan bagi kami. Dan selanjutnya itu ada lomba Hari Pangan Sedunia, kita juga mendapatkan juara 1 tingkat Kabupaten Sleman, dan beberapa prestasi dari lomba pekarangan, dan juga ada lomba beberapa itu ada lomba masak, juga ada olahan, juga beberapa, juga ada lomba selain itu ada lomba juga tentang tanaman-tanaman obat, itu juga kami mendapatkan juara kedua. Itu hanya apa ya, tingkatnya kita hanya mencoba membawi dan kita menyebutkan itu apa, itu ada lomba seperti itu juga, dan kami juga mendapatkan juara. Itu sesuatu yang luar biasa, belum pernah ada, dan itu ternyata yang menyelenggarakan adalah dari UPTD Berbah. Nah, itu kami juga ikut serta dalam pameran-pameran, dan juga kita ada kerjasama dengan BRI, juga dengan UGM, dan juga dengan beberapa universitas di sekitar Demplot. P2SA stunting ya, oke. Untuk program KWT Sri Kandi ada beberapa yang kita juga bekerjasama dengan warga sekitar, bahwa dari KWT Sri Kandi kalau kita panen, kita ada kerjasama untuk menambah PMT-nya. Dari sayuran kami bisa untuk menambah makanan tambahan bagi balita dan lansia. Kami juga berbagi dengan mereka, karena juga untuk mengurangi stunting. Program kami di KRPL P2L di KWT Sri Kandi adalah untuk memerangi stunting juga, bahwa tanaman di sini bisa untuk dikonsumsi warga sekitar. Apalagi mereka yang baru hamil, mempunyai baduta, dan juga para lansia. Mereka kita ada program juga Jingle B2SA.
B2S adalah beragam, bergizi seimbang, dan aman. Program ini dari Kementan juga, bahwa kami sebagai jenggelnya di sini ada senamnya, juga ada seperti sosialisasi bahwa KWT itu harus bisa bermenu B2SA. Ini mungkin program baru dari pemerintah. Kita sebagai jenggel B2SA harus bisa mensosialisasikannya ke semua KWT. Dan juga bahwa di sini nanti ada program juga, kita di sini juga ada budidaya madu lanceng. Itu juga program dari UGM, dan nanti juga ada program untuk penetasan telur, itu namanya ayam mahar namanya, dan itu baru, dan itu nanti mau diprogramkan di KWT kami, bahwa itu nanti ayam petelur yang satu-satunya baru diprogram di UGM. Dan ini di percobaan di KWT Sri Kandi, bahwa besok kedepannya kita bisa membudidayakannya dan bisa disebarluaskan. Mungkin itu program terbaru kami, mungkin kedepannya kami tetap bisa menanam di pekarangan, tetap kita bisa lestari dan konsisten. Kebanggaan bagi kami, kita diapresiasi dengan kegiatan kami, konsisten kami, dan semoga KRPL P2L di Dinmut KWT Sri Kandi tetap lestari, dan juga kita bisa mengapresiasi semua warga bahwa mereka juga mengikuti jejak kami untuk bisa menanam pekarang di rumahnya masing-masing untuk ketahanan pangan keluarga. Di KWT Sri Kandi, maju tanpa menunggu.